pembina alam. Ya, ya. benar. Di situ ya Ibu yang pertama kali mendorong Ibu untuk terjun ke ini apa gitu? Yang pemicunya apa? Pemicunya pertama sekali itu karena dari kesehatan saya. Oh, dari kesehatan. Dari kesehatan saya. Mengalami kesehatan. Iya, dokter mengatakan saya tensi saya rendah, tekanan darah saya rendah, maka harus bed rest saja. Sementara saya orang yang nggak mau diam. Oh gitu. Ibu makan apa kalau bisa sampai kayak gitu? Sebenarnya saya tidak makan apa-apa, cuman tidak mengatur jadwal waktu istirahat. Habis itu makanan yang saya makan pun juga makan roti yang cepat, yang instannya begitu aja kan. Nah itu kan tidak baik untuk kesehatan kita. Nah hubungannya kenapa ke organik ini? Kenapa saya tidak memulai? Kalau saya memperbaiki alam ini, otomatis apa yang ada di alam Indonesia ini bisa kita buat untuk hal kesehatan kita. Apalagi namanya umat ini kan butuh untuk sehat kan. Kalau untuk melahirkan pikiran yang cerdas, otomatis kan yang sehat juga yang dia makan. Begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, saudara-saudara, para penggiat bisnis yang ada di Kota Pekanbaru, terutama yang ada di dalam jaringan Saudagar Muhammadiyah dan Dai Planner Riau. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita masih dapat melanjutkan acara rutinitas kita, lingkungan yang membangun suasana dan semangat kita dalam menguatkan bisnis di masa pandemi ini, bersama dalam acara ngobrol bisnis bersama dengan Dai Planner dan jaringan Saudagar Muhammadiyah Riau. Masih di lokasi warung kopi Akasia, warung kopinya orang berbisnis ya. Dan masih bersama dengan kita juga sebelah kiri saya Ustadz Zulfadri. Assalamualaikum Ustadz. Tetap semangat walaupun kita sedang hujan, tapi mudah-mudahan hujan ini menambah kita semakin bergairah ya. Insya Allah, amin. Dan kemudian bersama dengan kita juga ada ini bintang tamu luar biasa nih. Biasanya di sini bapak-bapak ya. Hari ini kita kedatangan tamu seorang entrepreneur, ibu-ibu yang luar biasa, dari ATS Pupuk Organik, yang insya Allah nanti akan berkenalan dengan kita, dengan Ibu siapa nama Bu? Estika Dewi Darwis. Bu Estika Dewi Darwis, namanya panjang. Oh ya, Bu Estika, namanya panjang tapi mudah-mudahan memang sepanjang cita-citanya. Ya, amin. Saudara-saudara, jamaah ngobi yang berbahagia, setiap kondisi pasti di sana oleh Allah Subhanahu wa taala dipaketkan antara tantangan dengan peluang. Tidak ada persoalan tanpa ada tantangan dan tanpa ada peluang. Pasti ada tantangan dan ada peluang. Nah, dalam kehidupan ini kita sekarang juga dihadapkan pada satu tantangan di mana environment dalam konteks lingkungan ya Bu ya. Dalam konteks lingkungan ini semakin lama semakin rusak Ustaz. Semakin rusak, semakin berkurang kualitasnya. Dulu kita masih ingat kalau main di kampung gitu kan, kalau haus tuh tak perlu beli apa-apa ya. Tinggal ciduk. Tinggal ciduk dari tepi jurang, dari daun aja. Sama daun kita bisa minum ya. Sekarang kita minum kayak gitu mungkin pulang sudah diare ya kan. Kenapa begitu? Karena memang kita barangkali salah mengelola lingkungan, dan kemudian lingkungan ini tidak lagi ramah dengan kita karena kita salah mengelola lingkungan. Nah, hari ini kita luar biasa bertemu dengan Ibu Asita yang akan memperkenalkan semangat bagaimana Ibu Asita ini
menjadi, kalau boleh saya bilang, ini adalah mujahid yang bergerak dalam bidang lingkungan, ya kan, yang mujahidah, ya kan, mujahidah yang bergerak untuk memperbaiki lingkungan. Dan kegiatan praktisnya adalah beliau mengembangkan pupuk organik, dan ini saya pikir cukup populer. Nanti kita akan sedikit perkenalan tentang apa itu pupuk organik, dan kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana kiat-kiat dan konsep ibadah yang bisa angkat dari apa yang disebut dengan pupuk organik itu sendiri. Oke, Ibu Asita, barangkali pertama mungkin kita pengen tahu dulu lah ya, latar belakang Ibu Asita, Estika, ya Bu Estika, yang kemudian memiliki konsentrasi untuk mengembangkan bidang yang saya pikir ini kan identik dengan laki-laki, ya Bu ya. Ini kan maskulin banget kan. Pupuk, cangkul, menanam itu kan identik dengan maskulin lah, laki-laki lah gitu. Tapi ibu kan seorang wanita, tapi kemudian punya fokus ke sana. Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Insyaallah dalam waktu singkat saya akan memaparkan bagaimana meraih sukses bersatu dalam alam ini kan ya Pak. Sebenarnya sederhana sekali. Kenapa awalnya kami bisa mengarah kepada organik? Seketika kesehatan kita tidak layak dalam medis, tak ada lagi obat lain lagi, hanya satu Bu, kimia tidak bisa Anda konsumsi. Itu awalnya. Tapi saya jawab, tak bisa lagi. Tidak. Apa yang harus saya lakukan? Ya, pertama, buah-buahan yang Anda makan itu benar-benar itu original, tidak menggunakan yang berbau kimia. Ya alhamdulillah, saya merasakan, oh ternyata benar. Memang tahap awal terasa agak berat. Kalau yang kimia itu kan modelnya instan Pak. Nah jadi kalau kita mau memperbaiki diri kita, ya kita kembalilah kepada alam. Oke, intinya kita mencoba berjihad kembali kepada alam. Iya benar. Mencintai alam. Iya. Ya. Kan mencintai alam itu sebenarnya bagian dari proses kita khalifah ya, menunaikan tugas kita sebagai khalifah fil ard. Ini kan memang mengelola dan membina alam. Ya, benar. Di situ ya Ibu, yang pertama kali mendorong Ibu untuk terjun ke ini apa kira-kira? Yang pemicunya? Pemicunya pertama sekali itu karena dari kesehatan saya. Oh, dari kesehatan. Dari kesehatan saya. Mengalami kesehatan. Iya, dokter mengatakan saya tensi saya rendah, tekanan darah saya rendah, maka harus bed rest saja. Sementara saya orang yang nggak mau diam. Oh gitu. Ibu makan apa kok bisa sampai kayak gitu? Sebenarnya saya tidak makan apa-apa, cuman tidak mengatur jadwal waktu istirahat. Habis itu makanan yang saya makan pun juga makan roti yang cepat, yang instannya begitu aja kan. Nah itu kan tidak baik untuk kesehatan kita. Hubungannya kenapa ke organik ini? Kenapa saya tidak memulai? Kalau saya memperbaiki alam ini, otomatis apa yang ada di alam Indonesia ini bisa kita buat untuk hal kesehatan kita. Apalagi namanya umat ini kan butuh untuk sehat kan. Kalau untuk melahirkan pikiran yang cerdas, otomatis kan yang sehat juga yang dia makan. Begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi begitulah dasar kenapa kami memulai untuk melihat dalam organik ini. Di waktu saya di luar negeri saya tanya, kenapa kimia? Oh, sampah. Ternyata di sana ada frame bahwa kimia itu di sana dianggap sampah. Oh iya, sangat sampah. Sekarang kita di sini kimia kita terima sebagai sebuah produk. Iya, Oke. Nah, jadi saya cobalah dengan tim yang mana juga di Riau ini juga bagaimana kita bisa fungsikan. Nah, saya bilang sama di Jawa,
saya biarlah pulang ke Riau, kembali lagi saya di Riau, bagaimana apa yang harus saya optimalkan di sana. Nah, makalah belakang ibu apa sebelumnya? Aduh, saya sederhana aja latar belakangnya. Saya salah satu seorang yang profesional dalam untuk menggerakkan dalam usaha semua stakeholder Gitu. dalam program Nah, nasional. maksudnya latar belakang yang ada kaitannya dengan dunia Ini. iya ini Ya. gitu. Saya adalah orang komunikasi. Oh, justru ibu orang komunikasi ya? Ya, tapi saya berusaha mengomunikasikan semua apa-apa yang menyangkut dalam hidup sehat. Oh begitu. Dalam berbisnis, ayo kita berbisnis sehat. Ya ini filosofi. Bali untuk kesehatan, mari kita untuk sehat. Kenapa tidak dilakukan begitu? Oke ya baik, terima kasih. Ini luar biasa. Ternyata ibu kita ini latar belakangnya bukan sarjana pertanian, bukan sarjana biologi, Ya. bukan kehutanan juga, tapi justru orang komunikasi. Ya. Yang kemudian dia mencoba mengkomunikasikan antar elemen alam ini supaya Ya. membangun kesejahteraan manusia. Benar sekali. Nah ini mungkin saya ke Ustadz Zulfadli lah. Jadi gimana Ustadz Zulfadli memandang ini kan orang unik ya kan? Iya luar biasa sekali. Memang pendalaman ilmu itu memang dikarya seperti ini. Karya. Dalam ayat sudah dikatakan seperti ini. Huwa ansha'akum minal ar wastamarakum fiha. Allah telah jadikan kamu dari bumi dan kamu berkewajiban memakmurkan bumi. Kata-kata istamaru ini diartikan oleh Endang Saifuddin Ansori, istamatu berkarya, memanfaatkan alam secara maksimal, secara learn, secara mendalam. Nah, sebenarnya yang begini-begini inilah yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Yang maksudnya memakmurkan itu tidak hanya mengisi menu-menuin bumi ya kan? Ya, jadi artinya memang barang itu sudah ada di alam. Allah sediakan di alam. Nah, makanya yang utama itu kemuliaan itu karena iqra. Karena membaca, belajar sehingga dia mulia. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada sebagian teman-teman kita yang tahu ayatnya, punya keyakinan, tapi bergerak kemari ini yang tidak mau. Implementasinya. Nah, padahal hidup adalah gerak yang bermakna, gerak yang bernilai. Makanya dalam ayat dikatakan wa qul ya'malu fasayarallahu malukum wa rasulum. Bekerja kalian, kata Allah. Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasul akan melihat pekerjaanmu, orang beriman akan melihat pekerjaan. Dan bekerja itu jangan nanggung menjadi tenaga ahli. Ini Ustaz, artinya apa? Kalau kita bicara bisnis, Ya. berarti sebenarnya kondisi lingkungan pun bisa menjadi basis bisnis ya kan? Selama ini kan orang berbisnis itu hanya di pasar. Berbisnis itu di di perusahaan gitu kan, tapi ternyata kondisi lingkungan barangkali yang kita anggap tanah becek, hamparan rawa dan sebagainya, itu ternyata bisa menjadi bisnis. Jadi sebenarnya makanya di pandemi ini Indonesia ini kalau kreatif dengan tradisionalnya dia tidak akan kena imbas. Kenapa? Karena ada di lingkungan kita, ada di wilayah kita, perairan kita bagus, pertanian kita bagus, sumber daya tambang kita bagus. Sebenarnya pandemi pun sebenarnya Indonesia ini aman. Cuma persoalannya orang-orang yang seperti Ibu Estika ini kan banyak. Nah, ya kan, andaikan banyak yang seperti ini. Coba kita sudah berapa orang? Pak Budi dari pohon garu, kemarin dari bawang putih, ini dari pupuk organik sehingga menghasilkan yang seperti ini. Pendek kata Ustadz, mungkin kalau ini sederhananya aja ya kan. Kalau musim corona seperti ini, orang mau makan ternyata sawah kita bisa ditanami gitu. Kebun kita bisa tanami mau ke parit kita dapat ikan. Jadi sebenarnya tidak perlu cemas kita dalam kondisi pandemi, andaikan memang anak bangsa berkarya seperti ini. Dan ini kalau biasanya kan yang disebut ulama itu yang paham dengan ayat dan hadis. Ini pendalaman ayat dan pendalaman hadis itu. Paham teoritis tapi tidak aplikatif. Sebenarnya kekurangan kita di sini. Ada satu ayat yang zaharul fasadu
fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Iya. Mungkin ke situ larinya saya. Ya, istilahnya kerusakan, makanya semua kerusakan itu berawal dari tingkah manusia. Semua kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Jadi makanya Allah perlihatkannya akibatnya. Nah, harusnya manusia ini mencintai alam, mengolah alam secara islami. Nah, jadi pendalaman seperti inilah yang menyebabkan seseorang sebenarnya sadar. Coba baca dalam ayat Al-Imran 190-191 itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi karena memang berpikir tadi dari kejadian alam ini bergantian malam dan siang itu tanda bagi orang yang ulul albab. Ulul albab itu orang yang seperti ini, yang berpikir mendalam menghasilkan sesuatu. Ayatnya ya. Teori banyak yang tahu. Nah, sehingga orang seperti ini yang sadar. Sehingga dia ingat sama Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring sampai dia mengatakan, ternyata semua ini tidak sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan dari sisa api nerakanya. Jadi sebenarnya andaikan kita pingin makmur, yang beginilah yang harus kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Karena begini yang harus dikembangkan. Saya kembali pada Bu Esti lah ya. Saya pikir luar biasa ini kita ketemu sama Bu Esti hari ini. Ini langkah perjumpaan seperti ini. Bu Esti tadi kan menjelaskan sama Ustaz Fadli ya. Ternyata mengelola alam dengan bijak itu ternyata bagian dari sebuah ibadah. Ya, sebuah perjuangan juga. Ya. Jadi kita pengen tahu lalu apa yang sudah dikembangkan di sini Bu. Mungkin kan ada beberapa produk di sini ya mungkin yang bisa dikenalkan. Jadi dalam membuat produk ATS ini merupakan salah satu pupuk organik ATS. Ini pupuk organik. Ya. Ini bahannya dari? Bahannya salah satu dari sawit. Dari limbah sawit. Limbah sawit. Iya. Atau bubuknya. Bubuk abunya. Abunya. Iya. Pembakaran. Iya. Pembakaran cangkang. Iya. Oh begitu. Iya, abunya. Kayak ini salah, ini kalau saya taruh di situ jadi kayak kopi. Iya benar. Padahal pupuk ya. Ya pupuk. Nah. Jadi dengan pupuk ini, dengan yang kita kemas ini bisa untuk mengembalikan hara tanah. Oh gitu ya. Ya, jadi tanah yang rusak sekarang itu ini bisa kembali baik. Sehingga tanaman baik itu berasal dari rumah tanah dulu. Ya. Nah, kalau rumah tanah itu sudah kena kimia itu kan tertekan terus dia. Ya. Sehingga nggak ada oksigen di sana. Cacing pun mati semua. Ya, tapi kalau ini dia mengemburkan. Gitu. Menggembur ya, kembali asli semua. Sebagian tukang rusak, benda tukang Ya begitu. Nah jadi dari hasil tanaman yang tadi batangnya itu suka patah, tapi kalau menggunakan ini dia langsung tetap berdiri, insya Allah ya kokoh. Baik dari padi, baik dari pohon sawit, buah-buahan, termasuk dari daunnya juga. Ini organik. Ya. Ini organic view. Nah jadi begini Bu, kita ini kan tanah kita sudah salah kelola ya. Salah kelola sejak lama ya. Dengan kehadiran pupuk kimia ya. Nah artinya kan sudah mengalami kerusakan. Nah berapa lama kita bisa memulihkan tanah ini dengan pupuk yang kita miliki? Kalau ini 2 kali pemupukan itu normal semua. 2 kali pemupukan normal. Ya. Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan paling lama. Kalau ada tanaman keras ya. Tapi tanaman muda ini sebentar Pak. Misalnya kalau sekarang padi lah misalnya. Itu berapa? Kalau padi itu hanya hitungan 1 bulan udah kembali membaik. Oh sudah kembali. Karena sebelum kita memulai membajak, ini ditaburin dulu.
ATS ditaburin. Kita punya Pinang, kalau Pinang Ya, kalau Pinang sekarang kan sudah berdiri kan ya Pak ya. Ya. Bapak tinggal hanya untuk tabur di lingkungan, di lingkarannya lebih kurang 1/2 meter paling dekatnya gitu ya, tidak kena batang gitu. Ini untuk ukuran berapa lahan? Oh. Siapa tahu 2 hektar kan? Kalau untuk satu pohon sawit itu 3 kilo. Ini berapa kilo? Ini 1 kilo. Ini 1 kilo. Iya. Berarti satu pohon sawit 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Kalau usianya 4 sampai 10 tahun, tapi kalau mau ngambil maksimal sudah 10 tahun ke atas itu 4 kilo. Ini apa namanya? Ya. Saya tadi mau tanya apa ya? Ya, boleh silakan. Harganya ya. Harganya tidak mahal, Harganya sangat murah. Kalau yang namanya organik pasti harganya mahal. Iya, 1 iya. liter 40.000. Kalau ini harganya 50 kilo itu 350.000 rupiah. Berarti 76.500 kan ya. Ya. Jadi kebetul. jadi kawan-kawan kita bisa ikut bisnis. Bisa. Jadi jejaringan itu bisa hidup semua. Kawan-kawan. Bisa sekali Pak Ustadz. Sekarang kan mencari saya mau bisnis apa. Ya itulah kemudian di acara ngopi ini kita membuka banyak peluang. Memang kita tidak instan kamu langsung diberi modal. Enggak. Itu pasti tidak akan jalan ya kan. Lalu kemudian kita coba membuka banyak informasi seperti Iya. ini. Hari ini kita dapat peluang baru kan? Iya. Pupuk. Ya. Ini Nah. memang solusi zaman kini. Ya. Karena ada dari merek lain itu saya tengok memang dahsyat sekali. Ya. Ya. Ada merek lain dahsyat sekali. Ini baru tahu juga nih ATS. Nah, jadi kalau ini kita punya Skopindo dan sudah hak paten. Sukovindo itu dari Ya, negara punya itu internasional. Iya. Ya. Maksudnya ini sudah dilisensi begitu. Ya, sudah lisensi. Dan pupuk kita ini juga dari teman-teman ada yang ekspor keluar. Kalau saya pribadi tidak mengekspor, cukup di dalam saja dulu karena kebetulan dari ahli tanah dari pusat sama Sumut mohon dibantu untuk seluruh Indonesia ini minimal 1 tahun sekali harus pakai ini gitu loh, karena apa, kesuburan tanah kembali membaik begitu. Tapi kami tidak terbatas, silahkan saja, karena kita memaksa seseorang juga tidak mungkin ya. Tapi mereka berharap dari pemerintahan mohonlah Bu dibantu. Tapi kita kan hanya membantu kalau keuangannya jelas, begitu saja. Karena ini tentu Iya, Pak. tetap selalu ada Iya. dengan bisnis ya. Iya, Kalau begitu. tidak ada keuangan tentu siapa yang Iya. Bisnis wajib punya komitmen. Iya, begitu ya Pak ya. Jadi begitu. Oke, baik, terima kasih. Yang penting Ya. gimana cara kawan-kawan yang ingin bisnis. Ya, nah, Bisa. itu ya. Jadi kira-kira bagaimana ini kemudian bisa membuka peluang bagi Ya. kawan-kawan. Kebetulan kita ini yang hadir tidak berapa banyak, tetapi Ya. karena kita live streaming di tempat masing-masing, ini kita ratusan. Boleh, boleh. Mudah-mudahan bisa didengarkan sama kawan-kawan yang ada di tempat masing-masing. Boleh, Bisa boleh. dijelaskan. Ini peluang bisnisnya yang bisa bagaimana caranya Ya. gitu ya. Nanti bisa datang ke kantor atau alamat kami dengan Pak Dr. Fahliar dari Apindo, silahkan. Jadi kita di sana bisa membuka agen kalau seluruh Indonesia ya Pak. Karena sekarang ini Lampung, Palembang, Bengkulu itu saya pun 1 minggu baru sampai di sini juga dari Sumbar. Itu berharap segera kami dikirimkan karena hasil padi pun membaik semuanya. Tadinya kami tidak mendapatkan hasil yang bagus. Nah, jadi dengan adanya pertemuan kita ini, jejaringan mana yang kita bisa di sini kita akan bagi. Siapa yang membutuhkan? Insya Allah kita siap berdasarkan permintaan. Lagian kalau di Jawa, memang mereka kalau dengan padi itu punya pendapatan dalam 1 hektar 8 sampai 9 ton. Kebetulan mereka juga orang dari Sinar, Mas saya juga nggak tahu, dia nelfon pas dari Korea. Saya nggak dapat pupuk Bu, ke Korea ini sampai, dia telepon orangnya. Korea ya? Oh iya, tapi saya nggak tahu siapa yang bawa Ini begitu. kasusnya Malaysia. sama kayak kemarin ya. Ya, Di Indonesia tidak dipakai. ya. Nah, laris dia. Nah, gitu. Oke, baik ya. Jadi ini peluang bisnis saya pikir nanti bisa ditindaklanjuti, kawan-kawan yang berminat bisa nanti hubungi tim dari Ngopi yang kemudian nanti Ya. akan dihubungkan dengan Pak Fahrial. Pak Fahrial. dan Ibu sendiri. Nah, Ustaz, ini kembali lagi kan
apa ya, menariknya adalah seorang wanita ini kemudian memperhatikan pekerjaan-pekerjaan yang karakternya maskulin gitu ya. Iya. Nah, bagaimana Ustadz memandang ini? Jadi di dalam Islam kan tidak ada perbedaan ya peran antara laki-laki dengan perempuan untuk hal-hal yang sifatnya pekerjaan seperti ini ya kan, kecuali hal tertentu ya kan. Iya. Nah, tapi ibu ini kan lintas ya kan. Iya. Gimana kira-kira itu? Iya, memang kalau saya lihat di Jogja, Ya. saya lihat di Semarang, Bojonegoro, 90% pebisnis di depan itu adalah wanita. Wanita. Oh gitu ya. Ya. Hatijah. Jadi sepertinya memang wanita ini ada saatnya memang harus tampil dia mendayung dengan suami. Oh gitu. Nah, kadang-kadang kecerdasan wanita ini kadang-kadang melebihi, melampaui ya. Ya, walaupun perasaannya yang lebih tinggi, tapi memang punya kelebihan dia. Ya. Wanita ini tangguh. Coba lihat. Yang bisa pakai beban 9 bulan di perutnya siapa? Wanita. Yang bisa gendong yang lama-lama siapa? Iya. Yang gendong sambil nyuci siapa? Iya. Iya kan? Sambil nyuci, sambil masak, sambil marahin suami. Nah, iya. Jadi sebenarnya wanita ini kuat. Iya. Cuma namanya kok dilemah-lemahkan. Iya kan? Iya. Nama sebenarnya luar biasa sekali. Jadi Oh gitu, boleh. wanita ini tangguh sebenarnya. Jadi dan lagian potensi dasar itu Allah berikan kepada kita kan sama. Oh gitu ya. Potensi hati, potensi pemikiran, dan potensi fisik. Nah, itu sebenarnya potensi yang sama itu berperan tidak berperannya tergantung kita mengasah. Oh gitu ya. Jadi kalau yang laki-laki ngasahnya itu lambat, dia tidak tajam-tajam. Tidak tajam-tajam Nah, juga, ya kan? hati itu memang diasah dengan ibadah. Oh gitu. Sehingga dia jadi tajam. Otak itu diasah dengan ilmu. Dengan belajar. Sehingga dia dengan belajar Iqra. Nah, lalu fisik itu memang dilatih. Ya. Dilatih dengan termasuk makanan bergizi, olahraga yang teratur dan segala macam. Jadi makanya Aisyah mampu mengalahkan Rasul dalam lomba lari. Lalu Siti Maryam bisa menggoyang batang kurma, cobalah berapa sampai jatuh kurma itu. Lalu siapa ini yang nah yang membawa ransum, iya kan, yang membawa ransum ke perang Uhud, di atas sedang hamil, ya kan, sedang hamil bawa ransum persiapan makan untuk pasukan perang. Nah, di Indonesia ini sangat banyak sekali. Ibu Kartininya ada, Cut Nyatinnya ada, Cut Mutianya ada, memang luar biasa. Ibu kandungnya ada kalau di Minangkabau. Jadi sebenarnya potensi itu tergantung kita mengasah. Jadi makanya jiwanya diasah, pikirannya diasah, fisiknya dilatih. Itu walaupun perempuan atau laki-laki, tergantung bagaimana dia melatih. Itu yang dulu. Jadi laki-laki bisa dikalahkan. Ini kenyataannya sekarang kan. Jadi memang ini hal yang luar biasa sekali. Makanya hidup itu adalah pilihan, menjadi yang terbaik di atas rata-rata atau biasa saja. Jadi kita bagaimana menjadi istri-istri pilihan. Di samping dia mampu berperan sebagai ibu rumah tangga, ternyata Menteri Luar Negeri bisa diserahkan juga sama istri ini. Saya kira itu. Ya, oke. Jadi ini mungkin sebuah tantangan untuk kaum Adam, terutama apalagi para ustadz ini yang barangkali harus malu jadinya. Wah, itu maksudnya. Karena ibu-ibu aja sekarang bisa melewati tantangan yang sedemikian luar biasanya, dan tinggal kita punya niat. Sekarang kita sudah ada ngobrol bisnis. Ini merupakan satu lingkungan yang dapat jadi pemicu semangat kita, membuka inspirasi kita. Nah, mungkin ini terakhir, ini ada produk nih Ustaz. Selain apa pupuk, ini ada lemon. Ini saya tadi sudah dikasih lemon ya. Ini yang sudah dibuka aja. Ini saya rasakan lah ya. Kira-kira apa bedanya gitu Bu ya? Jadi dimasukkan seperti madu. Ya, rasanya segar ya.
lemon Ini dikasih teh. teh. Jadi Ini dikasih teh. saya tanam Tolong Lemon. bikinkan Ustaz pakai teh pupuk satu. ini. Ya. Nanti hasilnya Hasilnya ini. lemon, hasilnya ini dipres. Oke. Jadi Ini tanaman berapa bulan? kalau lemon ini 1,5 tahun. Oh, lemon 1,5 tahun sudah panen. Ini ada. Oke, beda. Saya tidak nyoba, tidak mungkin. Kenapa? Ya, harus nyoba. Kemarin Harus. ada yang tampil di sini, yang masarkan ada kita pasarkan dahsyat sekali. Ya. Kalau saya Ini belum kena ya, produksi. Ustaz. Kalau saya memang distribusi marketer mentality, mental penjual. Bahasa Minangnya panggaleh. Apa? Tinggal aduk. Oke, silahkan Ustaz. Ini dirasakan. Nah, dari sisi produktivitas lemonnya, kira-kira dibandingkan dengan lemon yang tanpa organik Ini kayak bagaimana? madu jadinya ya. Ya. Tapi ibu Ya. ini senang nggak di madu ya? Ya, gimana? Bisa dijelaskan? Jadi kalau lemon ini keuntungannya buat kita, Ah, pertama dengan rasa yang khas, ya. air dari lemon itu lebih banyak ketahanannya di luar lemari dingin, lemari es ya. Ya. Itu 1 bulan masih oke. 1 bulan. Ya, Aha. masih oke. Paling ada keriputnya sedikit saja. Ya. Biasa kalau yang menggunakan kimia, pupuk kimia itu 1 minggu dia sudah membusuk. Ya, 1 minggu dia pasti sudah mengkisut ya. Ya, kalau ini enggak masih bertahan tadi saya Ya. tidak bawa. Jadi kami press ini supaya untuk kesehatan pertama imun kita yang menurun kan. Ya, oke. Kalau 1000 cc yang internasional punya cc 1000, insya Allah di sini masih menang. Kebetulan kemarin ada yang kena COVID, telepon saya. Oh. Jadi ada apa Pak? Kayaknya saya belum berhenti juga COVID-nya nih Bu. Nah, saya antar waktu itu beras karena ini lagi sedang pengerjaan beras. Ya. Tahap 2 ini lagi sedang saya kerjakan. Datang telepon, sudah habis 10 obat dari dokter, udah saya makan semua tapi rasa saya belum ada perubahan. Ya. Jadi saya kasih ke sama Ya. kakak yang sakit 2 hari, alhamdulillah dia telepon, alhamdulillah saya langsung normal. Ini memang lemonnya benar-benar seizin Allah bagus. Ya. katanya gitu. Oke. Lemon yang diperas ini jadinya. Ini jadinya, oke. Ya, artinya itu tadi Ustaz ya, kalau kita mencintai alam, ternyata alam juga akan memberikan sesuatu yang berharga untuk kita semuanya. Nah, baik, para pemirsa yang ada di tempat masing-masing dan kawan-kawan yang ada di warung kopi Akasia, hari ini kita berjumpa dengan tidak hanya tokoh yang luar biasa, tapi juga kita mendapatkan produk yang luar biasa juga. Mungkin dari yang hadir bisa atau pengen memberikan review atau memberikan tanggapan, kita berikan kesempatan sebelum kita sampai pada penghujung acara kita kali ini. Silakan, mungkin dari siapa yang mau menyampaikan. Jadi ini harga berapa nih? Silakan Pak Fahrial. Pak Fahrial mau menambahkan? 20.000 Pak. Ya, silakan. Dan Iya. Jadi masuk dalam 1 gelas air yang segini, kasih 1 sendok pagi sama malam sebelum tidur. Ya, untuk semua makanan. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Santoso dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terpanjatkan kepada Allah Ta'ala ya, dengan rahmat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan juga selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Pada kesempatan ini saya menambahkan ya apa yang disampaikan oleh Ibu Estika, bahwa untuk pupuk organik ATS ini ya ini juga sudah mendapatkan ya semacam penghargaan juga dari yang sudah diakui juga oleh pemerintah ya, yang skopnya itu baik Provinsi Riau ya maupun provinsi luar Provinsi Riau. Dan baru berapa bulan yang lalu Ibu sudah diundang ke Lampung ya untuk melakukan sosialisasi pupuk organik dan telah dipercaya untuk menanami lemon. Nah, jadi lemon dan juga ada beberapa tanaman
sana dipakai. Kemudian dalam beberapa hari berikutnya, mungkin bulan Februari nanti diundang lagi ke sana, Pak. Nah, ini udah skala bukan kiloan lagi, udah skala ton. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Juga mungkin di daerah lain bakal dijajaki dengan Palembang dan Bengkulu. Nah, yang kita sayangkan di Riau nih belum. Di Sumbar juga beberapa minggu yang lalu ibu udah pulang di sana. Juga minta pupuk seperti ini. Ya, masih banyak peluang lah di Riau nih, Pak. Dan saya pun udah ikut dengan ibu waktu sosialisasi ini di Rohil, ya, dengan kelompok tani, ya. Dan saya juga sebagai akademisi yang bidang pertanian sudah melakukan suatu riset di sini. Mama ini membuktikan sekali, ya, berasnya malahan sangat diminati, ya. Jadi begitu juga kemarin di Kampar, cabenya, Pak. Nah, ini juga kekurangan kita. Cuma ini yang perlu kerjasama mungkin dengan saudagar Muhammadiyah, baik di lahan, Pak. Ya, lahan, kalau ada warga kita punya lahan, kita bisa kerjasamakan dengan PT Estika. Juga dalam bentuk yang resellernya, penjualannya. Tenaga marketingnya ada, ya, tapi belum bentuk skala luas lah, Pak, ya. Jadi ada beberapa daerah saja ini tunjuk, seperti Lampung, Bengkulu, Palembang, kemudian Sumbar, ya. Ini juga selain dari lisensinya tadi Skopindo, juga ada dari IPB, Ibu, ya. Nah, udah ada IPB, ya. Jadi ini suatu potensi produksi asli orang Riau gitu, Pak, ya, yang telah dikembangkan oleh Ibu Ketiga Haru juga. Nah, inilah harapan kita. Riau punya, ya, pupuk organik, tapi kenapa nggak kita pakai pupuk organik, ya, untuk pengembangan daerah Riau? Karena ini sudah terbukti, ya, dengan beberapa tanaman yang dipraktekkan di beberapa tempat ini telah dilakukan. Mungkin itu dari saya sebagai tambahan. Mungkin Apindo juga sudah membuat MOU dengan PT Estika. Ya, kita tinggal kembangkan, dan alhamdulillah Ibu juga sebagai pengurus Apindo di Provinsi Riau. Mungkin dengan jaringan saudagar nanti boleh juga MOU kita. Ya. Produk dalam negeri, original, dan saudagarnya. Ya. Memang target kita di jaringan saudagar Muhammadiyah dan Daipreneur ini bagaimana memang teman-teman kita punya peluang usaha, terutama di marketingnya ini, ya kan? Kadang barang itu bukan karena barangnya, tergantung yang jual. Kadang kualitas pun bagaimana luar biasanya, kalau yang jualnya tidak ada dan tidak pandai, kurang juga lakunya. Jadi memang tenaga marketing. Nah, ini yang memang harus kita berdayakan di Daipreneur, lalu di jaringan saudagar ini. Jadi memang perlu juga nih Pak Dokter, bagaimana memang kerjasamanya dengan jaringan saudagar nanti, sehingga kita sosialisasikan ke kawan-kawan, bagaimana mereka memang bisa pegang per wilayah, supaya memang mereka bisa mendistribusikan produk. Jadi yang produsennya juga terbantu, yang kawan-kawan saudagarnya juga mendapat usaha. Dan ada kemungkinan juga nanti acara DIKMI bisa diundang, karena para ustadz itu sedang yang terimbas ceramah itu sekarang kita berdayakan untuk menjadi pebisnisnya. Jadi nanti ada waktu juga ya untuk kita undang ke sana, Pak Dokter, ya. Baik, para pemirsa sekalian yang berbahagia, kita sampai di penghujung acara. Mungkin terakhir bisa disampaikan sedikit motivasi, Bu, ya, untuk para pemirsa sekalian, supaya acara ini ada kesan buat mereka. Ya, terima kasih. Marilah kita untuk meraih kesuksesan itu dari alam. Karena kenapa? Semua yang diberikan Allah itu sudah ada, tinggal kita mengelolanya bagaimana. Dengan kita melaksanakan organik hulu hilir, kehidupan ekonomi akan lebih baik. Apa yang akan kita laksanakan dalam ibadah pun akan bertambah lagi.
anak-anak yang tadinya tidak bersekolah, orang tua yang punya kesulitan mendapatkan penghasilan, di sini tanaman akan membaik, otomatis ekonomi mereka akan baik, keluarga kan Pak. Jadi mari bersemangat. Di saat pandemi ini jangan kita diam, tapi mari kita berkarya untuk hidup dalam sehat, dalam organik. Terima kasih, itu saja. Luar biasa, ini bahasa ibu-ibu, bahasa pesan untuk anak cucu, dan ini bahasa futuristik ini. Silakan Ustaz. Ya. Memang luar biasa sebenarnya. Indonesia ini sangat kaya raya, sumber daya alamnya luar biasa. Singapura itu tidak punya sumber daya alam. Ya. Jepang itu tidak punya dia, tapi bisa dia mendapatkan sesuatu. Sumber daya manusianya yang luar biasa. Sebenarnya Indonesia ini sumber daya manusianya luar biasa, alamnya juga luar biasa. Cuma karena tidak mau memulai mengolah tadi. Ini kenyataan yang ada. Memang sudah saatnya memang Indonesia ini, terutama kita di Riau ini mempunyai mental, istilahnya mental berkarya dari lingkungan, dari alam yang ada. Orang lain bisa kaya merantau ke Indonesia, masa kita yang di Indonesia tidak menikmati? Memang sudah saatnya untuk memulai. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum dia sendiri yang memulai perubahan itu. Bismillah, luar biasa. Ini bisa kita sosialisasikan kepada jaringan saudara kita, Ustaz. Insya Allah. Oke, ada satu lagi ya. Jadi kalau saya membahas dengan pupuk ini, awalnya Skopindo mengatakan ini pertama yang di Indonesia. Bagaimana Ibu akan ke depannya? Karena pertama itulah saya bangkit. Selalu saya melaksanakan itu pertama. Begitu juga dulu saya dalam program Kementerian PU. Ini pertama, ayo kita bangkit, ayo kita bangkit. Saat kita terpuruk sekarang, mari kita bangkit bersama, begitu. Jadi bersatu kita maju, bersatu kita dapat keberhasilan. Mari kita laksanakan. Oke, luar biasa. Ibu ini jadikan yang pertama terus, jangan jadikan yang Baik, ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulfadli ini jangan dibawa keluar karena nanti menimbulkan. Baik, Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian, intinya diskusi kita pada sore hari ini adalah siapa yang bijaksana membijaki alam, maka alam akan bijak juga kepada kita. Dan mari kita bersama-sama membijaki alam. Semoga dengan kita bersama-sama membijaki alam, rahmatan lil alamin itu betul-betul tercapai untuk kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara sesi berikutnya, acara ngobrol bisnis, tetap di Warung Kopi Akasia setiap Selasa sore. Kita jumpa lagi pada sesi dan tema yang berbeda, tentunya lebih menarik. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.